Halo semua, Anissa balik lagi nih. Di pertemuan video kali ini, Nisa ingin membahas FSA Nisa. Judulnya, Penerapan Blockchain Teknologi pada Bidang Pertanian. Nah, contoh penerapannya di perusahaan Haratoken.io. Apa itu Haratoken.io? Nanti akan Nisa bahas di slide. Seperti biasa, sebelum pembahasan kita perlu motivasi. Di sini ada quotes dari Cato the Elder. Quotes ini maksudnya kalau kamu ada satu pekerjaan, terus kamu menunda sehingga terlambat menyelesaikan, maka pekerjaan lain yang harusnya dikerjakan saat hari itu bakal terlambat juga karena harus mengerjakan satu pekerjaan awal yang kamu tunda. Teknologi blockchain memang semakin populer belakangan ini. Seiring dengan perkembangan digitalisasi yang dibawa oleh teknologi industri 5.0, mungkinkah teknologi blockchain dapat diterapkan di sektor pertanian di Indonesia? Jika iya, apa manfaat dari penerapan teknologi blockchain di sektor pertanian dan apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi blockchain di sektor pertanian tersebut? Apa peran generasi milenial dalam teknologi blockchain di sektor pertanian? Meskipun jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian relatif tinggi, banyak tantangan yang ada di sektor tersebut yang menghambat pertumbuhan. Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya ketersediaan data di sektor pertanian, sehingga menyebabkan informasi produk pertanian tidak sempurna dan tidak lengkap. Untuk memudahkan akses data, perlu adanya basis data yang besar, di mana para pemangku kepentingan dapat mengakses data dalam waktu dekat. Teknologi yang dapat membantu mendukung ini yaitu teknologi blockchain. Blockchain adalah suatu hyperledger yang tidak berubah, transparan, bersifat publik, dan bisa ditambahkan dengan jaringan peer-to-peer yang dapat memelihara pembaruan dan memverifikasi pembaruan tersebut ke dalam Hyperledger. Dengan cara yang tidak mungkin membuat data blockchain ini menjadi suatu keputusan yang lebih baik. Blockchain telah digunakan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, perlindungan hak cipta, hingga rantai pasokan. Pertanian juga mendapat beberapa manfaat dari blockchain. Apa aja itu? Yang pertama, ada manajemen inventaris peternakan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi rantai pasokan pertanian. Ketiga, modernisasi perangkat lunak manajemen pertanian atau disebut dengan FMS. Yang keempat, keamanan untuk optimasi IoT di pertanian. Kelima, memberikan harga yang adil. Keenam, transparansi subsidi pertanian. Yang ketujuh, menyediakan pinjaman mikro kecil untuk petani kecil dan menengah. Yang kedelapan, ada akuntabilitas yang lebih baik untuk perusahaan. Haratoken awalnya didirikan pada tahun 2015 dengan harapan menjembatani bidang pertanian dan menyediakan pertukaran data berbasis blockchain untuk membuat data pertanian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Platform ini juga menghubungkan petani kecil dengan pemangku kepentingan lainnya seperti lembaga keuangan, produsen input, dan off-taker berdasarkan pertukaran data berharga. Dalam sektor pertanian, Haratoken ingin menggunakan informasi yang kritis seperti kualitas tanah, harga beras, dan kepemilikan tanah dari petani dan agen-agen untuk membantu petani Indonesia meningkatkan panen tahunan. Cara kerjanya adalah petani yang akan memasukkan data ke dalam blockchain akan mendapatkan suatu token, dan dari token Hara ini yang bisa ditukar dengan barang-barang yang mereka butuhkan seperti pupuk. Data-data ini membantu institusi keuangan untuk melakukan verifikasi dan membantu industri asuransi untuk menentukan risk profile yang lebih presisi. Blockchain di bidang pertanian telah menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah proses yang ada, yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Selain itu, blockchain dapat menciptakan pasar bagi para petani untuk mendapatkan bagian yang adil dari nilai yang layak mereka dapatkan. Namun, tetap di atas proses ini, pertanian adalah tugas yang kompleks. Dan tetap aja itu sangat diperlukan untuk seluruh industri. Mengingat pesatnya pertumbuhan teknologi, kita juga harus tetap mengetahui perkembangan terkini agar tetap unggul dalam persaingan. Sebelum penutup, Nisa punya pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawolos di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Sekian dari video dari Nisa, mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan jangan lupa tunggu video-video selanjutnya.